Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama dapat bertemu kembali menjalankan aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih tentang jual beli. Pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang pengertian jual beli, rukun-rukun jual beli, dan syarat-syarat jual beli. Sekarang akan kita lanjutkan jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Manusia melakukan jual beli untuk menghasilkan rezeki agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Jadi tujuan manusia bekerja, berdagang, melakukan jual beli adalah untuk mendapatkan rezeki, agar mendapatkan rezeki supaya kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, ya, kebutuhan sekolah untuk anak-anaknya dan lain-lain. Ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berdagang, melakukan jual beli agar dapat rezeki, ya. Walaupun selain jual beli, selain menjadi pedagang, juga banyak profesi-profesi yang lain untuk mendapatkan rezeki, ya. Tetapi yang kita pelajari ini adalah tentang jual beli, ya. Jual beli dihalalkan dalam ajaran Islam, ya. Jadi hukum jual beli adalah halal atau dibolehkan dalam Islam, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Artinya berarti orang yang melakukan jual beli itu dibolehkan, dan mengharamkan riba, ya. Riba itu tidak boleh, ya. Riba contohnya misalnya meminjamkan uang kemudian mengembalikannya dengan jumlah yang lebih, ya. Meminjamkan uang 200.000 lalu yang mengembalikan 250.000. Nah, itu namanya riba, ya. Itu hukumnya haram, ya. Jadi orang yang melakukan riba itu dia tidak seperti orang gila, ya, tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat mengendalikan dirinya, mengikuti hawa nafsunya, ya, walaupun sudah tahu, ya, bahwa riba itu haram, tetapi dia mengatakan seolah-olah jual beli itu sama dengan riba, ya. Padahal sesungguhnya orang yang melakukan riba itu sebenarnya dia tahu kalau jual beli itu berbeda dengan riba, ya. Tapi karena dia durhaka, dia tidak mau taat, tidak mau menurut, dia tetap melakukan riba dan beralasan jual beli sama dengan riba, ya. Padahal sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Jadi jual beli itu hukumnya halal, ya, boleh. Jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Maka jika jual beli tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, jual beli tersebut haram atau dilarang. Jadi tidak semua jual beli dibolehkan, ya. Tidak semua jual beli dibolehkan. Yang dibolehkan yaitu yang memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Yang tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu haram, dilarang, ya. Jadi kalau ada soal jual beli, yang dilarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, ya.
atau jual beli yang dibolehkan adalah jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, gitu ya. Sekali lagi, jadi tidak semua jual beli dibolehkan ya. Selanjutnya, selain jual beli yang tidak sah dan diharamkan di atas, ada jual beli yang sah tetapi dilarang ya. Ada juga jual beli sah ya, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, tapi jual beli tersebut dilarang ya, tidak boleh ya. Jual beli yang sah tetapi dilarang adalah sebagai berikut. Nomor 1 yaitu membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi hanya bertujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut ya. Jadi karena dia uangnya banyak, dia tidak ingin orang lain memiliki barang itu ya, dia ingin supaya agar hanya dia yang memiliki barang tersebut, padahal sesungguhnya dia tidak memerlukan barang itu ya. Jadi itu namanya sama juga dia melakukan pemborosan ya, dia membeli tetapi sebenarnya tidak memerlukan barang itu ya, hanya bertujuan agar orang lain tidak memiliki barang itu ya. Itu juga jadi ada unsur termasuk sifat jahat juga itu ya. Jadi orang perlu tapi sama dia dihalangi agar orang tersebut tidak memiliki barang itu, dia beli ya barang itu ya, gitu ya. Nah itu dilarang ya. Lalu yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar ya. Artinya sedang ditawar orang ya barang tersebut, kemudian langsung dia beli duluan ya, itu nggak boleh ya. Jadi kalau orang yang sedang menawar barang, walaupun kita ingin membeli barang tersebut juga, kita nggak boleh karena dia duluan yang menawar ya, kita tunggu. Kalau dia tidak jadi membeli, baru kita yang beli ya. Tapi kalau dia jadi membeli ya, kita tidak boleh ya membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain ya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din ya. Rawahu Bukhari wa Muslim ya. Jadi artinya janganlah diantara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau barang yang sudah dibeli orang lain atau sedang ditawar orang lain, itu kita tidak boleh nyerobot, kita tidak boleh membeli duluan ya. Itu ya. Yang ketiga, menghambat orang dari desa untuk ke kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar ya. Jadi orang dari desa bawa barang dagangan, misalnya sayur-sayuran atau bawa buah-buahan ya, atau bawa kerajinan tangan misalnya. Nah, sebelum dia sampai ke kota, di tengah jalan dicegat duluan ya. Ini barangnya biar saya beli dengan harga sekian ya. Nah, dibelinya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar ya. Nah itu tidak boleh ya, kecuali kalau kita membelinya dengan harga yang memang sama dengan harga pasaran, itu boleh ya. Tapi kalau kita membelinya dengan harga yang lebih murah ya, itu artinya pembelinya itu membodoh-bodohi orang desa tersebut. Nah itu tidak boleh ya. Itu ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tatalaqqur rukban ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar sebelum mereka sampai di pasar ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat yaitu membeli barang untuk ditahan atau ditimbun agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal ya. Sedangkan masyarakat membutuhkan akan barang tersebut. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang ya.
membeli barang kemudian barangnya disimpan ya, supaya harganya jadi tambah mahal, itu nggak boleh ya. Itu juga ya, belum lama itu di awal-awal masa pandemi corona kemarin itu sempat terjadi itu ya, orang-orang mau beli tisu, mau beli masker itu nggak ada di pasaran karena sudah diborong sama orang yang punya uang ya, lalu dijual dengan harga yang lebih mahal. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau memang kita mau beli ya kita beli seperlunya, kita untuk berdagang, untuk berjualan ya kita beli untuk stok dagang kita yang sewajarnya ya. Bukan dengan cara membeli seluruh barang yang ada kemudian disimpan sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak bisa beli kemana-mana ya. Di pasar-pasar yang biasa jual nggak ada barangnya habis ya, karena sudah ada yang memborongnya ya. Nah itu tidak boleh ya. Lalu orang yang membeli tersebut menjualnya dengan harga mahal ya, itu tidak boleh, dilarang ya. Walaupun jual belinya sah ya, rukun-rukunnya sah, syarat-syaratnya sah ya, ada semua terpenuhi, tetapi itu dilarang jual beli yang seperti itu ya. Nah itu kalau tetap dilakukan nanti akhirnya hartanya itu tidak berkah ya. Itu ya, biasanya justru akan mendapat kesulitan ya, balasan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yahtaqir illa khotiun ya. La yahtaqir illa khotiun, artinya tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka atau orang yang salah ya. Jadi kalau orang melakukan itu berarti dia berbuat kesalahan, berarti dia durhaka ya. Selanjutnya yang kelima yaitu menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi pembelinya. Nah itu juga tidak boleh, dilarang ya. Misalnya menjual senjata tajam ya, sama pembelinya digunakan untuk membunuh orang. Nah itu nggak boleh ya, kecuali penjualnya tidak tahu ya. Tapi kalau penjualnya sudah tahu barang itu mau digunakan untuk apa, nah dia nggak boleh jual itu ya, walaupun itu jual belinya sah ya. Atau misalnya untuk menjual barang digunakan untuk mencuri, misalnya alat-alat untuk mencuri ya, misalnya dia beli obeng, beli alat-alat untuk membongkar toko misalnya. Nah itu nggak boleh ya. Jadi barang yang digunakan untuk maksiat ya, nggak boleh dijual, kita jual sama orang tersebut nggak boleh. Atau menjual gelas misalnya ya, gelasnya untuk dipakai minuman keras ya, itu juga tidak boleh ya. Jadi menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi pembelinya ya, itu yang menjualnya nggak boleh. Jadi kalau dia sudah tahu barang tersebut digunakan untuk maksiat, dia tidak boleh menjualnya ya. Nah itu jual beli yang dilarang dalam agama Islam ya, walaupun jual belinya sah ya, rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, tapi jual beli seperti itu ya, itu dilarang, tidak boleh ya. Itu ya. Nah, sekian ya pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat kalian semua ya. Nanti soalnya dikerjakan itu di Google Form nanti ya, dikerjakan soalnya ya. Pembahasannya, penjelasannya cukup sampai sini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.